Sahabat sedharma yang berbahagia, kita lanjutkan lagi pembacaan kitab Sara Samusjaya, kitab etika warisan leluhur yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa kuno oleh Bagawan Wawaruci. Tema kali ini adalah soal nafsu seksual, sebuah tema yang kontroversial. Saya mulai dengan sloka 423. Nafsu birahi sesat itu jika dituruti tidak akan pernah terpuaskan, meskipun telah dipenuhi apa yang diinginkan. Semakin dituruti, semakin hebat birahinya, bagaikan api yang menyala karena terus disiram minyak. Semakin banyak dituangi minyak, semakin bertambah besar saja nyalanya. Sloka dalam bagian-bagian akhir dari kitab Sara Samusjaya ini lebih banyak memberi pesan yang sudah sangat umum. Demikian juga contoh-contoh yang diberikan oleh Bagawan Wawaruci yang menghimpun sloka ini ke dalam bahasa Jawa kuno. Sloka pembuka tema nafsu seksual ini sudah jelas apa adanya. Saya lanjutkan ke sloka 424. Tidak ada yang menyamai kehebatan birahi sesat dalam membuat kesengsaraan. Karena itu mari jauhi wanita jalang. Jangan pernah diangan-angankan. Sloka ini memberi pesan agar para lelaki menjauhi wanita jalang sejak di dalam angan-angan. Jadi lupakan angan-angan buruk seperti itu. Jika sudah berkeluarga, ingatlah kehangatan hanya ada pada keluarga. Saya lanjut ke sloka 425. Perempuan jalang atau perempuan nakal adalah sumber kesedihan. Para lelaki bisa kehilangan akal oleh perempuan nakal. Kalau lemah menghadapinya, mereka bisa menjual harta benda dan bahkan harga diri sekalipun demi wanita jalang itu. Inilah awal dari segala kesengsaraan. Oleh karena itu jangan sampai hati tertambat oleh bujuk rayunya. Nah, sloka seperti ini sudah tidak perlu saya beri penjelasan lagi, karena saya menerjemahkan dengan bahasa yang sudah gamblang, mudah dimengerti. Saya lanjut ke sloka 426. Perempuan jalang itu sesungguhnya lebih berbahaya dari badai, banjir bandang, api yang berkobar-kobar, atau bencana apapun yang bisa mematikan. Demikian terjemahan bebas dari sloka di dalam bahasa Sanskerta. Namun Bagawan Wawaruci dalam bahasa Jawa kuno lebih menjelaskan tentang bahaya itu. Bagawan Wawaruci misalnya menyebut istilah pracandanila, yang artinya angin topan hebat tiada tara. Juga ada istilah banawanala, yaitu api berkepala kuda yang sangat dahsyat yang ada di dasar bumi. Juga dipakai istilah prakupita, artinya api yang berkobar dengan dahsyat. Perumpamaan ini untuk menunjukkan bahwa lelaki yang berada dalam cengkraman perempuan jalang lebih berbahaya dari semua bahaya-bahaya alam itu. Saya lanjut ke sloka 427. Sebab
perempuan jalang itu senantiasa akan memancing nafsu birahi para lelaki, lalu mengikat dan mengurung lelaki bodoh itu dalam tali temali asmaranya yang kuat. Nah, rayuan gombal perempuan jalang itu yang harus dihindari para lelaki, karena mereka, si perempuan jalang itu, punya berbagai senjata untuk menaklukkan iman para lelaki yang bodoh. Saya lanjut ke sloka 428. Tidak ada yang menjadi pantangan bagi perempuan jalang ke sebuah tempat untuk memancing lelaki bodoh. Juga tidak akan membedakan apakah orang itu sudah tua ataukah masih anak-anak, apakah lelaki itu tampan atau buruk. Jika nafsu birahinya datang untuk menggoda orang, semua orang akan dirayunya untuk hasrat buruk itu. Sloka ini menekankan bahwa perempuan yang nakal, yang memang dalam kehidupannya berprofesi seperti itu, baik untuk nafkah kehidupannya ataupun untuk menyalurkan hasrat buruknya, dia tidak memandang tempat maupun status mangsanya, karena itu hati-hati kepada mereka. Selanjut ke sloka 429. Kesimpulannya, perempuan jalang perilakunya memang buruk. Semakin rendah lagi perilakunya jika dia tidak dapat diatur atau dibujuk. Meskipun mereka berpendidikan dan pengetahuannya memadai, jika ada kesempatan lupalah ia akan agama, moral, maupun budi pekerti. Sloka ini seperti mempertanyakan, siapakah yang berpotensi menjadi perempuan nakal? Tidak cuma terkait dengan pendidikan, karena ada kalanya orang yang punya pendidikan memadai bisa saja terjerumus menjadi perempuan jalang. Selanjut ke sloka 430 supaya lebih jelas masalahnya. Bagaimanapun sulitnya ilmu pengetahuan itu, tentu dapat dipahami jika tekun mempelajarinya. Namun apa yang ada di pikiran perempuan jalang sangat sulit untuk diketahui, dan tidak ada kepastian jika ia akan dapat dikuasai. Dua sloka tadi seperti mengatakan bahwa perempuan jalang dengan pendidikan yang memadai akan lebih sulit lagi untuk dipahami. Apa sebenarnya motivasi mereka berbuat buruk seperti itu? Apakah sekadar memenuhi nafsu birahinya? Apakah sengaja untuk merusak lelaki yang diincarnya sebagai mangsa? Atau ada tujuan lain? Orang bisa menekuni ilmu pengetahuan dengan baik, namun akan lebih sulit mengetahui apa motif perempuan jalang dalam kehidupan di dunia ini. Demikian jika saya menyimpulkannya. Saya lanjut ke sloka 431. Walaupun seluruh kayu di atas bumi dicampakkan ke dalam kobaran api, nyala api itu tak akan terpuaskan untuk membakar. Demikian juga lautan tak akan kenyang-kenyangnya meminum air dari ribuan sungai. Demikianlah perempuan jalang yang tak bisa kembali ke dalam kehidupan normal. Ia tak akan terpuaskan menyalurkan nafsu birahinya. Sloka ini tetap dalam koridor memberi nasihat kehati-hatian bagi para lelaki agar tidak terbujuk rayu oleh perempuan jalang. Sudah gamblang sloka ini, apalagi dengan perumpamaan
pada isi alam. Selanjut ke sloka 432. Tidak akan ada habis-habisnya jika perbuatan tercela perempuan jalang itu untuk diceritakan. Bila mana ada orang yang berlidah 1000 menceritakan kejelekannya dalam 100 tahun dan ia tidak mengerjakan pekerjaan lain selain bercerita, pasti tidak akan berakhir juga ceritanya itu. Sloka ini memang keras sekali mengingatkan kita agar tidak terjerumus dalam bujuk rayu perempuan jalang. Begitu banyak keburukan yang ada pada mereka, tak habis-habis untuk diceritakan, sehingga para lelaki yang baik harus terus menghindarinya. Selanjut ke sloka 433. Perempuan jalang itu adalah bara bagi para lelaki. Apabila mereka datang menggoda, bisa jadi akan banyak lelaki yang terperangkap, dan lelaki itu dipastikan akan hancur lebur dan kehilangan dayanya. Namun bagi lelaki yang bijaksana dan hatinya tidak dikuasai nafsu perempuan jalang, niscaya ia akan selalu berkeadaan selamat. Nah, di sloka ini ditekankan bahwa tidak semua lelaki akan bisa terperangkap dalam bujuk rayu perempuan jalang. Tergantung keteguhan hati lelaki itu. Kalau imannya kuat dan kuat dalam mengekang nafsu, niscaya dia akan selamat. Kata kuncinya adalah seburuk-buruknya perempuan jalang, kalau kita sebagai lelaki kuat imannya, tidak ada masalah. Selanjut ke sloka 434. Ada kalanya perempuan jalang itu bersumber dari sikap amarah dan iri hati, dan kemudian melakukan tipu daya untuk melampiaskan nafsunya. Oleh karenanya patut dihindari oleh orang yang bijaksana, apalagi oleh orang yang sudah punya istri. Perbuatannya memang dilandasi oleh keinginan yang kotor. Di sloka ini disebutkan perempuan jalang itu bisa ada bukan karena faktor ekonomi untuk mendapatkan kehidupan dengan cara melacur. Ada kalanya karena niat buruk untuk merusak kebahagiaan rumah tangga orang lain, karena iri hati atau melampiaskan kemarahannya. Karena itu, berhati-hatilah keluarga yang selama ini rukun sebagai pasangan suami istri. Jangan sampai mudah ditaklukkan oleh perempuan jalang itu. Nah, umat sedharma yang berbahagia, kita jeda di sini dan akan kita sambung dengan bagaimana hubungan nafsu birahi itu dengan organ-organ wanita yang vital, dan bagaimana kita bersikap terhadap semua persoalan ini. Rahayu.